Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Ini hanya sementara, sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, di tengah-tengah kita ada Bapak Rektor dari SDT Abiel, yaitu Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Saya minta Bapak berdiri. Ya, kasih aplaus saudara-saudara. Oke, terima kasih. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita berada di tempat ini, diberi kesempatan untuk dapat menikmati kembali hadirat Tuhan, itu semua semata-mata oleh karena anugerah. Satu hal yang Tuhan ingin nyatakan, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Mari kita akan bersama-sama dengan segala kerinduan datang menyembah, memuji kebesaran-Nya, karena Dia yang layak terima hormat dan kemuliaan.
Sama-sama katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bukti kasih setia Tuhan. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Sama-sama katakan. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan bersama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Terima kasih. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
kami lemah, Engkau ada Tuhan. Menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat ku perlu, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Syukur bagimu. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yes, terima kasih. Ini iman percaya kami Tuhan. Engkau tahu, Engkau dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. sekali lagi Saat bersyukur Tuhan berkati. Inilah kerinduan kami, untuk senantiasa meninggikan dan mengagungkan Engkau. Oleh karena kasih setia rahmat Tuhan, yang membuktikan bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab, peduli, mendengar dan tahu segala pergumulan kami. Kami letakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dan dengan segala kerinduan, kami mau datang di bait-Mu, membawa seluruh korban syukur kami, menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Engkau. Kuduskan kami, urapi kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah dahsyat, Allah yang ajaib. Mari kita deklarasikan ini melalui pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Yes. Dari barat sampai ke timur, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, ya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya
dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sama-sama sekali lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Yesus, Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Ya, Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi. Sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Lagi katakan bersama, Allahku dahsyat. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yes. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Dengan penuh antusias, katakan sekali lagi, yeay. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Oh, katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya Kekal selamanya. yes God. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan. Yesus Kristus Allah Tuhan. Yes. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan tiuplah sangkakala. Oh, sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disujud dengan senang hati. Sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi katakan bersama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menikmati sabda kebenaran firman dengan segala kerinduan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, sediakan hati, sediakan diri untuk siap diproses, dibentuk,
sesuai dengan kehendak Tuhan. Alami pemulihan dari Tuhan semata. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Sama-sama. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. sama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Yes. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan awas yang murni. Bentuk hatiku selalu.
syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, lawatlah kami dengan Roh Kudus-Mu dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang mengikut Tuhan, yang memikul salib dan berani menyangkal diri. Dan kami mau supaya pengiringan kami kepada Tuhan dari hari ke hari semakin berkualitas, semakin murni dan menyenangkan hati Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, biarlah Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu ini. Pakailah umat-Mu yang ada, bukalah pikiran dan hati mereka, bukalah pikiran dan hati kami semuanya, supaya kami menerima firman Tuhan dan kami mengalami kebangunan rohani setiap kali kami mendengar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Lukas dan majelis yang mengundang saya berkhotbah melayani pagi ini ya. Atas nama Sekolah Tinggi Teologi Abdiel saya juga mengucapkan terima kasih. Ada beberapa lulusan kami ya diterima menjadi rohaniawan di sini, menjadi pendeta, ada yang di Jogja, ada di Ratawu, ada yang di tempat ini juga. Pak Yonatan ini dulu kakak kelas, dulu nakal dia itu waktu di Abdiel, sekarang sudah bertobat. Dan STT Abdiel itu Sekolah Tinggi Teologi miliknya Sinode Isa Al-Masih, yaitu miliknya gereja Isa Al-Masih. Sekolah itu didirikan tahun 1967 ya. Dan mempunyai 3 prodi, S1 Pendidikan, Teologi, Musik Gereja, dan S2 Musik Gereja dan S2 Misiologi. Mahasiswanya tidak saja dari Indonesia tetapi dari negara-negara Asia. Saya mengundang anak-anak muda dari Myanmar datang ya, lalu mereka datang. Semestinya kalau tidak ada militerisme di Myanmar, ada 2 mahasiswa yang datang. Ada 1 mahasiswa dari Myanmar lulus lalu membuka prodi musik gereja di sana dan memberitakan Injil melalui musik. Ada juga mahasiswa dari Timur Leste, pernah ada yang dari Kamboja, dari Korea Selatan, dan Abdiel. Sekolah milik kita ini memberkati tidak saja level nasional, tetapi sudah Asia Tenggara. Orang-orang di Myanmar bilang kepada saya, Pak Minggus kirim dosen untuk membuat short course di sana, kursus singkat. Saya bilang, saya kirim ya. Tapi keburu militerisme datang, lalu saya bilang, berdoa dulu nanti kalau militerismenya sudah baik, stabilitas politik baik di Myanmar, saya kirim 2 dosen ke sana untuk melatih dalam program yang pendek. Nah, itulah sekolah teologi milik kita, milik Sinode. Baiklah, kita belajar firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Saya diberi tema yang bebas, tapi saya akan memberi tema judulnya mendidik anak-anak untuk memanggil nama Tuhan. Mendidik anak-anak untuk memanggil nama Tuhan. Saya ajak untuk membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 25 dan 26. Kitab Kejadian pasal 4, 25 dan 26. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya.
Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itu lah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kitab Perjanjian Lama banyak mencatat mengenai silsilah keluarga, garis keturunan, pohon keluarga. Di Perjanjian Baru ada Injil Matius dan Injil Lukas. Tapi sumbernya mengikuti tradisi yang ada di Perjanjian Lama. Nama-nama leluhur, nama-nama kakek nenek moyang ditelusuri, dicatat, tertulis, rapi dan cermat. Ada pohon keluarga, disebut pohon keluarga karena ada akarnya, dimulai itu, kemudian ditarik sampai, ini buah yang terakhir. Pohon keluarga itu ditulis, ada yang dari garis laki-laki dan juga ada percampuran dengan garis perempuan. Jadi orang-orang Perjanjian Lama itu, orang-orang Israel itu mencatat silsilah keturunan yang ada dengan cermat dan rapi sekali. Kalau ditanya apakah kira-kira tujuannya mereka membuat silsilah? Kalau saya tahu silsilah kakek nenek dari papa mama saya, tapi sesudah itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu dengan bapak ibu, saudara sekalian, paling pol kakek dan nenek. Karena setelah itu tidak ada informasi sama sekali. Orang tua, nenek yang pernah saya jumpai waktu saya masih SD tidak memberitahu bahwa papa mamanya nenek saya itu siapa namanya, dari mana, itu lost information. Tapi tidak demikian dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel mencatat. Tapi kalau ditanya, kira-kira apa ya tujuannya mencatat silsilah itu? Yang pertama adalah mereka biasanya bangga dengan kemurnian ras. Ini loh, ras masih terjaga dengan baik. Etnisitas masih terjaga dengan baik. Bahkan orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi berkata, wah orang-orang Samaria itu sudah kawin campur. Kami tidak, kami masih murni. Yang pertama itu. Yang kedua, karena untuk mengetahui keluarga-keluarga mana yang datang dan sudah menghasilkan kebudayaan. Ya. Oh, ini orang-orang yang datang ini rata-rata mempunyai pekerjaan seperti ini, keterampilannya seperti ini, ahli membuat perunggu, ahli membuat emas, membuat dekorasi bangunan-bangunan yang luar biasa, ya. Sama seperti sebuah buku di tahun 1960-an ada sebuah disertasi dari Cornell University yang ditulis oleh seorang profesor namanya Wilmot, meneliti mengenai orang-orang Chinese di Semarang. Orang-orang Chinese di Semarang itu ternyata berasal dari daratan Cina tertentu dan mereka punya keterampilan tertentu. Ada yang pandai untuk tekstil, membuat makanan, sepatu, sepeda. Saya tidak tahu di Kudus ini bagaimana. Tapi kalau kita mau cari contoh seperti orang-orang Madura lah yang di Semarang, di Kudus ini keterampilannya seperti itu. Itu yang kedua, orang melihat silsilah itu maksudnya. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk apa silsilah itu? Silsilah itu untuk mengetahui bahwa manusia itu sampai pada akarnya ada batasnya. Sebelum Adam dan Hawa itu siapa? Apakah ada manusia tercipta? Menurut kita Perjanjian Lama tidak ada. Jadi manusia itu pernah di dalam suatu masa, pernah di dalam suatu waktu tidak eksis, tidak ada.
Kalau ditarik terus menerus. Setelah A itu apa? Setelah A itu B, setelah B itu C, setelah C itu sampai pada X, Y, Z. Setelah itu apa? Nah, maka kita perjanjian lama. Dulu itu yang ada hanyalah Allah. Semuanya berasal dari Allah, Sang Pencipta. Yang menciptakan segala sesuatunya baik dan amat baik. Nah, inilah yang ketiga ini yang penting ya. Dari semuanya yang ada silsilah ini, hai Israel, Tuhan Allahmu yang menjadikan keluargamu ada, suku bangsamu ada, etnismu ada, bangsamu ada. Hai Israel, Tuhan Allahmu itu sebagai pencipta dari segala sesuatu. Maka Israel selalu mempunyai kredo dan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu. Karena sumber dari segala sumber bagi keluarga itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan juga pencipta manusia. Oleh karena itu setiap keluarga harus diingatkan mengenai pengenalan akan Tuhan. Setiap keluarga harus tahu ini harta yang paling indah. Ini harta yang paling mulia, mengenal Tuhan. Kalau kita punya harta duniawi, orang bisa kaya sekali, lalu hartanya diturunkan di generasi pertama, generasi yang kedua. Dulu banyak orang kaya di generasi yang pertama, generasi kedua, dan ketiga sudah hilang. Tetapi kemudian orang-orang yang kaya-kaya menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan sangat begitu ketat keuangannya. Kamu harus berjuang sendiri dan papamu tidak akan mengurangi perjuanganmu. Jadi kamu harus belajar hidup, padahal kaya raya. Tujuannya supaya tidak manja, supaya tidak malas, supaya tahu artinya berjuang. Lalu pulang sekolah di luar negeri, kamu bekerja ya di perusahaan papa mulai dari ini. Itu kekayaan perusahaan itu bisa generasi-generasi. Bisa lebih daripada generasi 3 dengan sistem yang seperti itu. Tetapi harta kekayaan di dunia ini juga tidak langgeng. Di dunia ini penuh dengan krisis dan kadang-kala orang tidak bisa menebak. Dulu di Semarang ada orang yang sangat kaya raya sekali, pengusaha tebu, punya rumah yang luar biasa. Orang-orang Chinese zaman dulu. Tapi setelah itu hilang-hilang. Krisis muncul di dunia ini. Mulai dari misalnya krisis kita hitung aja krisis tahun 1998. Krisis 2008. Real estate di Amerika Serikat imbasnya ke beberapa negara. Krisis mengenai COVID ini. Belum lagi selesai perang Ukraina dan Rusia. Dunia digoncangkan begitu rupa. Maka Alkitab berkata ada satu yang tidak bisa digoncangkan di dalam dunia ini, yaitu firman Allah. Dan harta yang dimiliki secara duniawi, biarpun dari generasi-generasi dijaga begitu rupa bisa goncang. Tapi kalau pengenalan akan Tuhan, itu harta yang paling mulia, harta yang terindah di dalam setiap keluarga Kristen. Dan harta itu tidak akan berakhir. Bisa saja goncangan-goncangan dunia begitu besar di dalam politik, di dalam sosial. Tapi kalau punya harta yang satu ini, harta firman Allah ini, harta pengenalan akan Tuhan itu,
maka semuanya akan dihadapi satu persatu. Semuanya akan diselesaikan satu persatu dengan pertolongan, dengan mengandalkan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu mengapa keluarga-keluarga kita perlu mendidik anak-anak kita sungguh-sungguh untuk memiliki harta yang kekal ini, untuk memiliki harta yang tidak tergoncangkan oleh segala situasi yang ada di dalam dunia. Harta ini harta yang abadi, pengenalan akan Tuhan di dalam setiap keluarga, di mana orang tua mengajarkan iman kepada anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Teks bacaan kita ini, kita diajar untuk pentingnya mendidik anak-anak memanggil nama Tuhan. Teks yang kita baca ini dilatar belakangi soal kegagalan keturunan Adam dan Hawa. Siapa yang tidak sedih? Adam dan Hawa punya dua anak, Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya sendiri. Keturunan selanjutnya adanya Lamek juga. Lamek juga melakukan pembunuhan. Betapa sedihnya Adam dan Hawa mengenai tragedi keluarga ini. Habel, anak yang dikasihinya yang bungsu, meninggal di tangan kakaknya sendiri. Tapi Tuhan menghibur, Tuhan mau memulihkan. Maka Adam dan Hawa dikatakan melahirkan Set. Jadi Adam dan Hawa itu punya 3 anak. Kain, Habel, dan Set. Allah menghibur. Karena Allah itu pengen memulihkan keluarga. Allah menghibur, memberkati Adam dan Hawa. Dari Set, anaknya yang ketiga itu kemudian lahirlah namanya Enos. Dari Enos dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tuhan di sana dicatat waktu itulah orang-orang memanggil nama Yehova. Artinya apa? Yehova itu artinya the existing one. Dia yang eksis selama-lamanya. Yang kedua, the proper name of the one true God. Dia memiliki nama Allah yang sejati. Dan tahu nama Enos. Enos itu artinya manusia. Ini general name. Enos itu artinya manusia itu sebenarnya lemah. Manusia itu sebenarnya rapuh. Manusia itu sebenarnya ringkih, tetapi pada waktu itu orang-orang mulai memanggil nama Yehova. Artinya apa? Artinya begini, hai orang tua, hai Adam dan Hawa, hai Set. Biarpun kamu tidak bisa menjadi orang tuamu yang sempurna, biarpun kita manusia penuh dengan kelemahan. Siapa yang bisa menjaga anak 24 jam? Siapa yang bisa memastikan sesuai berjalan dengan baik? Tidak ada. Kita juga punya kelemahan sebagai orang tua. Tapi pada waktu itu orang-orang memanggil Yehova, the existing one. Berharaplah kepada Tuhan. Kenalah Tuhan. Enos, kenalah Tuhan. Orang tua, kenalah. Maka orang tua perlu mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Apa artinya mendidik anak-anak mengenal Tuhan? Yang pertama adalah mengenal Tuhan berarti mengetahui perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Umat Israel itu menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu melalui kitab-kitab
yang mereka tulis kitab Mazmur, tentang puji-pujian, kitab Amsal, tentang hikmat, bahkan di dalam suasana duka ratapan mereka menulis tentang Tuhan. Tuhan, kenalah Dia, perbuatan-perbuatannya yang besar, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, kenalah Dia. Orang tua harus memperkenalkan anak-anaknya tentang perbuatan-perbuatan yang besar. Hai Israel, lihatlah Allahmu yang membelah sungai Yordan, yang memberikan tiang awan dan tiang api, yang membuat mujizat mana yang turun dari surga, yang mengirim burung puyuh begitu banyak untuk datang di perkemahan-perkemahan Israel. Anak-anak kita ini di zaman modern begitu banyak tantangannya. Tantangan dari roh-roh zaman, hidup yang instan, yang cepat, yang gampang, mengandalkan diri terhadap teknologi. Mengapa banyak orang-orang di barat sekarang yang pergi ke gereja itu orang-orang yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Gereja dijadikan museum, gereja dijadikan diskotik, gereja dijadikan pub-pub. Karena anak-anak di sana begitu kagum dengan ilmu pengetahuan, begitu kagum dengan teknologi. Kalau kita punya teknologi dan ilmu pengetahuan bisa membuka kotak Pandora, misteri-misteri alam itu satu persatu, mengapa kita lagi percaya kepada Tuhan? Lalu anak-anak muda di barat itu, sudahlah, saya mau menjadi agnostik. Aku tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Aku mau tidak percaya lagi adanya Tuhan. Dulu Injil dibawa dari barat ke Asia. Sekarang orang Asia harus membawa Injil ke barat kembali. Kita harus mendidik anak-anak kita tentang pengenalan Tuhan melalui perbuatan dan kata-kata dari orang tua. Yang diperlihatkan kepada anak-anak dan anak-anak bisa merasakan. Waktu saya mau sekolah SMA dari Wuleri ke Semarang, mama papa saya ekonominya masih merangkak naik ya. Tapi mama saya ini berdoa, pergi ke Semarang studi. Biaya bagaimana? Kamu belajar hemat. Mama berdoa sama papa. Saya pergi aja. Wah, saya melihat iman mama saya. Cukup. Hanya 25.000 per minggu dikasih uang di tahun 1987. Beli lauk siang hari dibagi untuk malam hari. Tapi mama saya bilang, pergi sekolah, nanti Tuhan cukupkan. Saya belajar dari iman mama saya. Tuhan besar. Dan anak-anak kita perlu diajar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, ketakutan. Orang tua juga mengalami gelombang kehidupan. Jangan takut. Ada Tuhan. Beriman kepadanya. Percaya. Jalan, pergi. Saya juga melakukan itu kepada anak-anak saya. Saya kirim ke Jakarta. Sekolah yang cukup mahal. Pergi belajar yang baik, selesaikan dalam waktu 4 tahun. Jangan khawatir soal biaya, pasti ada. Sampai sekarang dia sudah selesai, baru saja lulus ujian skripsi di Universitas Multimedia Nusantara miliknya Kompas. Kita harus menyatakan perbuatan. Itu artinya memperkenalkan Allah. Jangan kekhawatiranmu, ketakutanmu yang kau terus sampaikan kepada anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu tidak melihat betapa besarnya Allah itu. Jangan tunjukkan kebimbanganmu seolah-olah kita gampang diombang-ambingkan dengan roh-roh dunia. Tapi the Holy Spirit lebih besar daripada roh-roh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkenalkan nama Tuhan adalah memperkenalkan Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Allah itu tinggal di dalam terang yang tidak terhampiri. Tapi Allah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau mau tahu siapa Allah,
lihat Yesus Kristus, tentang perbuatannya, tentang kasihnya, tentang belas kasihannya, kepedulian terhadap orang-orang yang terpinggirkan, tentang rajin berbuat baik. Lihat Yesus kalau mau tahu tentang Allah. Sebelum membaca kitab perjanjian lama dan kitab-kitab lain di perjanjian baru, you must read the gospel. Kamu harus membaca Injil. Karena melalui Yesus Kristus kamu akan dibawa mengenal kepada Bapa. Melalui Yesus Kristus kamu akan dibawa mengenal tentang Roh Kudus. Lihatlah Yesus, kita harus menjadi serupa dengan Yesus anakku. Sempurna di dalam kasih-Nya. Dan itulah pengenalan Tuhan. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan? Yehova, kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita, itulah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan satu lagu ya. Engkau ada bersamaku. Saya minta singer boleh maju. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku perkenananmu ya, seguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar selimpah dalam. Biar musik saja mengalunkan dengan lebih lembut. Tuhan ingin memperbaharui keluarga kita seperti keluarga Adam dan Hawa. Mungkin kita gagal, tapi lihatlah kepada Tuhan. Dia adalah Yehova. Dan bangkitkan iman anak-anak kita. Ajarlah mereka untuk melihat perbuatan Allah yang besar dan melihat Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan keluarga-keluarga begitu banyak mengalami goncangan. Tapi ada Tuhan. Dan kita harus memperkenalkan nama Tuhan. Mengandalkan nama Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga yang mau diperbarui, terimalah firman ini, simpan di dalam hatimu, dan lakukan.
bahwa anak-anakmu mengenal Yehova, Tuhan. Nyatakan imanmu kepada anak-anak. Tetapi perbaruilah imanmu lebih dulu untuk belajar mengandalkan Roh Kudus dan mengandalkan firman Kristus, diperbarui oleh kasih Bapa. Jadilah kuat keluarga-keluargamu, kenalah nama Tuhan yang ajaib itu. Tuhan menjamah engkau semua dan mau memulihkan keluarga, mau menjadikan semakin kuat yang lemah, bangkit imannya, yang bertumbuh semakin bertumbuh dan semakin kuat. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Haleluya. Teguhkan hatiku, oh Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya minta Ibu Indri akan berdoa untuk firman Tuhan. Ibu Lukas, mari silakan. Haleluya Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami menjadi milik-Mu, menjadi umat tebusan-Mu, sehingga kami bisa ada saat ini seperti apa yang kami ada Tuhan. Karena berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan itu terus dan terus kepada keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Mereka akan mengenal Engkau dan mereka akan berserah sepenuhnya hidupnya kepada Engkau Tuhan. Sehingga mereka juga di dalam jalan kehidupan mereka, anak-anak kami, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman yang begitu mengingatkan kepada kami terus untuk kami bisa melakukan yang tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Pakai terus Tuhan hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi calon-calon hamba Tuhan yang akan Engkau pakai dimanapun mereka berada kelak. Dan saat ini Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, menjadikan berkat bagi kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang luar biasa, besar dan ajaib Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beberapa penekanan dari Warta Jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih Pak Minggus untuk pelayanan firman Tuhan pada saat pagi dan siang nanti. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Yang berikutnya saudara, untuk upacara pernikahan gereja ini, setelah diumumkan 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan upacara pernikahan gereja ini antara Saudara Steve dan Saudari Daphne pada hari Sabtu 23 Juli di Joglo Putri Dewi Pelataran Resort Borobudur Magelang. Mohon dukungan doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati
pernikahan ini. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa silahkan Bapak Ibu hadir dalam ibadah syukur peringatan HUT Giaku yang ke-68 pada hari Jumat 15 Juli pukul 18 atau 6 petang. Silahkan Bapak Ibu hadir semua, Tuhan kiranya memberkati. Berikutnya berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Udin Muhyiddin, usia 71 tahun. Ini ayahanda dari Ibu Susan Suhartini, mertua Bapak Adriel Kurniawan Gunadi. Meninggal pada hari Jumat 8 Juli pukul 15.45. Upacara tutup peti pada hari Sabtu 9 Juli pukul 10. Dan untuk upacara penghiburan Minggu hari ini pukul 18 atau jam 6 petang. Kemudian untuk upacara pemberangkatan pada hari Senin 11 Juli pukul 8. Jenazah sudah disemayamkan di Dharma di ruang E. Keluarga besar Gereja Isa Al-Masih menyampaikan simpati dan empati yang mendalam. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Penekanan warta yang berikutnya berkaitan tentang kegiatan seksi pria yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli. Ada 2 acara yang akan seksi pria lakukan, yaitu yang pertama pembagian kacamata baca gratis ya kepada masyarakat di Desa Rahtawu. Acara dimulai pukul 9 sampai pukul 11. Kemudian acara yang kedua yaitu jalan santai dari TPI Rahtawu ke Watu Payung ya lewat kebun kopi. Acara ini akan dimulai pada pukul 7. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan acara pria, silahkan menghubungi para pengurus karena kuota dibatasi ya hanya 100 peserta. Pendaftaran sudah dimulai ya mulai hari ini sampai tanggal 19 Juli. Silakan menghubungi pengurus seksi pria, lebih detailnya Bapak Ibu bisa melihat di warta ya nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu untuk kegiatan seksi pria. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara kita akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menghadiri dalam peribadahan di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Juli. Dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri. Pak Jimmy dan yang lainnya. Oke, ada satu di bawah. Baik, saudara, kita akan bersama-sama sehati berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Mari kita akan satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kami dapat menikmati akan kebaikan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah peribadahan kami hari ini. Teristimewa kami bersama-sama berdoa dan memberkati untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik yang hadir di dalam peribadahan kami maupun mereka yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami bersyukur karena sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan atas kehidupan jemaat-Mu yang berulang tahun. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan mereka, tetapi Engkau selalu hadir dalam segala musim hidup mereka. Dan kiranya berkat yang terbaik yang dari Tuhan, apapun itu bentuknya, Tuhan Engkau akan limpahkan di dalam kehidupan mereka.
Sehingga di hari ulang tahun mereka, mereka benar-benar mengucap syukur karena Tuhan senantiasa hadir untuk bekerja, untuk menyatakan kehendak dan rencanamu yang terbaik. Bahkan Engkau memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berikan stamina yang prima. Engkau mengaruniakan kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mereka, bahkan seisi rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur ketika mereka mungkin ada dalam sebuah pergumulan sekalipun. Biarlah di hari ulang tahunnya pada saat hari ini, kiranya tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu akan menjamah mereka, akan menolong mereka, dan akan memberkati mereka di hari ulang tahun mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya mengurapi mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Mungkin untuk keluarga, mungkin untuk ekonomi mereka, untuk usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka. Bahkan sebagian mereka sedang bergumul untuk kelemahan tubuh mereka. Bapa, dari tempat ini Tuhan, kami sehati berdoa kiranya Tuhan yang akan melawat mereka, Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, bahkan penghiburan, bahkan pengharapan-Mu yang tidak pernah mengecewakan itu, senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa bertahan, bahkan mereka mampu melewati dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kelemahan tubuh mereka, mereka tetap percaya ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami boleh menyerahkan juga persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, karena mereka begitu mengasihi dan memperhatikan akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami, agar supaya boleh berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di gereja Sang Masih Kudus. Kami yakin Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati mereka, supaya mereka tahu bahwa semua yang mereka beri itu asalnya daripada berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.